Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Ansoro Awaluddin. Saya adalah seorang ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang saat ini bekerja di ruang Anggrek 1 RSUD Dr. Muardi, sekaligus peserta pelatihan teknis administrasi dasar angkatan 10 tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pelatihan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah. Video ini saya susun sebagai hasil laporan pelatihan teknis administrasi dasar yang berjudul Implementasi Teknis Administrasi Dasar Pelayanan Publik bagi Perawat Ahli Pertama di Ruang Anggrek 1 RSUD Dr. Muardi, Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelatihan ini terdapat 8 materi yang saya pelajari, yaitu yang pertama, penyusunan naskah dinas, pengelolaan kearsipan, pelayanan prima, penyusunan SOP, penata usahaan keuangan, perencanaan pembangunan, komunikasi efektif, dan pengadaan barang dan jasa. Kedelapan materi tersebut saya tuangkan dalam kertas kerja yang disertai dengan pembuktian pelaporan melalui video ini. Untuk menyingkat waktu, mari kita tonton bersama video berikut ini. Ruang Anggrek 1 merupakan salah satu bangsal yang ada di RSUD Dr. Muardi yang memberikan pelayanan bagi pasien dengan kasus pulmonologi, high care unit, dan intensive care unit. Dalam pelaksanaan kegiatan keperawatan kepada pasien, perawat tentu tidak terlepas dari kegiatan administrasi dasar yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan rumah sakit. Dalam pelaksanaannya, masih banyak hal terkait administrasi di Ruang Anggrek 1 yang belum sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Untuk mengatasi hal tersebut, saya melakukan beberapa kegiatan implementasi sebagai berikut. Naskah dinas yang ada di RSUD Dr. Muardi merujuk pada Peraturan Direktur Nomor 1332 tentang Pedoman Penyusunan Regulasi di Lingkungan RSUD Dr. Muardi Provinsi Jawa Tengah yang di dalamnya memuat Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang naskah dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Beberapa permasalahan terkait penyusunan naskah dinas yang saya temui adalah: yang pertama, penulisan naskah dinas belum terisi lengkap. Pada gambar tersebut, dapat kita ketahui pada bagian kepada yang terhormat, belum tertulis jelas kepada siapa surat tersebut ditujukan. Penulisan nomor pada dokumen tersebut juga masih menggunakan tulisan tangan. Permasalahan yang kedua adalah jenis atau bentuk surat naskah dinas yang kurang sesuai dengan penggunaannya. Pada gambar berikut, dapat kita ketahui bahwa informasi yang disampaikan pada surat tersebut adalah pengumuman kepada Civitas Hospitalia agar menggunakan seragam batik lurik merah pada hari Selasa 11 Juli 2023. Sehingga jenis naskah dinas yang tepat adalah berupa pengumuman. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas, implementasi yang telah saya lakukan adalah melakukan koordinasi dengan kepala ruang terkait penyusunan naskah dinas yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyusun dan mengusulkan draft perbaikan naskah dinas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari hasil observasi di Ruang Anggrek 1 RSUD Dr. Muardi, diketahui bahwa saat ini dokumen rekam medis pasien belum sepenuhnya dalam bentuk elektronik. Keadaan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan arsip dokumen rekam medis pasien belum sepenuhnya mengikuti perkembangan zaman. Mengacu pada Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis, informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit harus dijaga kerahasiaannya.
Penyimpanan dokumen hard file dan elektronik rekam medis di ruang Anggrek 1 belum disimpan di tempat penyimpanan khusus yang mampu melindungi dokumen dari kegiatan pengubahan, pengurangan, penambahan, atau penyusutan oleh pihak yang tidak berwenang. Implementasi kegiatan yang dilakukan adalah aktif berkolaborasi dengan tim instalasi teknologi informasi rumah sakit dalam proses pengembangan elektronik rekam medis. Berkoordinasi dengan kepala ruang untuk menyediakan tempat khusus bagi penyimpanan dokumen hard file dan elektronik rekam medis pasien. Menyimpan dokumen hard file dan elektronik rekam medis pasien pada tempat yang telah disediakan. Penampilan adalah salah satu bagian dari sikap kerja dalam memberikan pelayanan prima. Peraturan mengenai pakaian dinas dan atribut pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2018 tentang pakaian dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil pengamatan saya, masih ada perawat yang kurang disiplin dalam menggunakan atribut identitas yang telah ditentukan oleh kebijakan rumah sakit. Kegiatan implementasi yang dilakukan adalah sosialisasi pentingnya penggunaan atribut identitas, implementasi penggunaan atribut dengan lengkap, proses penyusunan SOP di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 pada bab 8 pasal 24 menyebutkan bahwa SOP di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Daerah diatur tersendiri dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. RSUD Dr. Muwardi mengeluarkan peraturan terkait dengan penyusunan SOP, yaitu Peraturan Direktur Nomor 1332 tentang pedoman penyusunan regulasi di lingkungan RSUD Dr. Muwardi. Jumlah SOP yang ada saat ini telah mencukupi seluruh kegiatan pelayanan keperawatan yang dilakukan di ruang Anggrek 1. Namun demikian, dengan banyaknya jumlah SOP yang ada, kurangnya kepatuhan perawat dalam melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan SOP. Kegiatan implementasi yang saya lakukan adalah membuat jadwal refresh SOP, melakukan refresh SOP bersama dengan rekan kerja. Implementasi materi penata usahaan keuangan sebagai perawat ahli pertama di ruang Anggrek 1 RSUD Dr. Muwardi adalah dalam input tindakan pasien pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIM-RS. Data yang diinput adalah jenis tindakan dan alat medis habis pakai di luar form resep dari bagian farmasi. Hasil input tindakan tersebut menjadi dasar tagihan biaya perawatan pasien dan menjadi bagian dari pendapatan rumah sakit. Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan rencana strategi RSUD Dr. Muwardi tahun 2018-2023 yang dituangkan dalam rencana kerja RSUD Dr. Muwardi Provinsi Jawa Tengah. Saat ini, RSUD Dr. Muwardi sedang menyelesaikan pembangunan gedung administrasi dan menyusul akan dibangun gedung perawatan melati. Regulasi terkait komunikasi efektif di lingkungan RSUD Dr. Muwardi telah tertuang dalam SOP tentang komunikasi pada saat serah terima pasien dan SOP tentang komunikasi lisan melalui telepon. Di dalam kedua SOP tersebut menjelaskan bahwa komunikasi yang efektif bertujuan untuk menjamin keselamatan pasien dengan cara mengurangi kesalahan menerima atau menginterpretasikan terhadap perintah pemberi resep, medikasi, prosedur, dan pelaporan hasil kritis yang dilakukan secara lisan atau melalui telepon. Demikian video paparan hasil implementasi teknis administrasi dasar pelayanan publik sebagai perawat ahli pertama di ruang Anggrek 1 RSUD Dr. Muwardi. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.